Halo teman-teman, kali ini balik lagi ke cerita untuk cucak hijau ya teman-teman. Sebelumnya saya ada upload juga video potongan kecil dari channel ini ya teman-teman ke sosmed, dan malah banyak yang bertanya ya teman-teman dan komen. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan dan komennya, ini sembari saya merawat burung ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ada pertanyaan dari beberapa teman-teman kita yang suka dan like video saya yang di sosmed. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Mas, burung saya cucak hijau tiba-tiba tidak suka jangkrik, sebelumnya ngemil. Terus ada lagi juga yang bertanya seperti ini, kalau ngasih jangkrik terus masih ada kaki panjangnya, efeknya seperti apa mas? Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke jawaban, ketika seperti video saya ini ya teman-teman, sebelum merawat burung, pastinya kan teman-teman sering melakukan pantauan atau melihat kondisi burung ya teman-teman. Melihat burung, sangkar, makanan, sampai ke kotoran ya. Maksudnya seperti ini teman-teman, melihat kondisi burung ini, burung yang mau dirawat ini kondisi fisiknya seperti apa? Gembungkah, pasif, atau macet bunyi? Dan sangkar kotor atau tidaknya ini seperti kotorannya banyak atau menumpuk ya teman-teman? Dan makanannya masih atau tidak? Ya seperti itu ya teman-teman. Baru mulai kita ke proses perawatan. Seperti pembersihan sangkar, pemandian burung, penjemuran burung, sampai ke pemberian makan lagi ya teman-teman. Nah, kalau dari pertanyaan tadi teman-teman, tiba-tiba burungnya tidak suka jangkrik. Ini kita analisa dulu ya teman-teman. Jadi cucak hijau adalah burung frugivora, yaitu pemakan buah. Kan intinya itu ya teman-teman. Kalau tiba-tiba tidak suka jangkrik, ya tidak perlu pusing. Selama itu tidak mengganggu kicaunya ya teman-teman. Ngapain kita pusing-pusing ya seperti itu. Toh juga cucak hijau adalah burung buah. Terus, tapi dulunya mau mas, ya analisa lagi ya teman-teman. Sebelumnya rawatnya gimana? Jangan kenapa jangkrik yang jadi standar untuk kicau atau gacor. Apakah kalau pakai jangkrik burung cucak hijaunya pasti gacor, lalu jalan di gantangan? Terus ada yang bisa memastikan ini? Seperti itu ya teman-teman. Misal nggak mau jangkrik, ya terserah teman-teman. Yang penting selama dia rajin berkicau dan tidak mengganggu kicaunya, ngapain kita bingung ya teman-teman untuk masalah sepele seperti itu. Cucak hijau adalah pemakan buah, bukan pemakan serangga ya. Seperti itu teman-teman. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, masalah kaki panjang jangkrik. Nah, sebelumnya saya cerita dulu nih, di video saya sebelumnya itu ya teman-teman, pernah saya berapa kali upload tentang cucak hijau betina ya teman-teman. Ada satu cucak hijau betina saya, dia itu tuh ketika kita kasih jangkrik, ini sudah saya lepas ya kaki panjangnya teman-teman, itu ketika dia makan, burungnya ini suka banting-banting jangkriknya ke tangkringannya sampai kepala jangkriknya lepas, lalu burungnya baru mau makan. Dia ngambil badannya aja ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mengalami seperti ini. Menanggapi pertanyaan tadi, jika kita berpikir logika ya teman-teman, ketika di alamnya terus si cucak hijau nemu jangkrik, cara makannya seperti apa? Ada yang tahu? Atau boleh diisi kolom komentarnya ya teman-teman. Atau nunggu ada orang yang mau mutusin kakinya baru dia makan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi logika saja. Dari cerita saya tadi, burung kadang punya cara sendiri untuk makan. Mengenai efeknya seperti apa, ya kembali lagi lihat cara makan burung. Apa ada yang makan bulat-bulat, atau ada yang seperti saya tadi, dia banting-banting jangkrik sampai kepalanya lepas dan ngambil badannya aja, atau ada cara makan yang lain. Kalau efeknya seperti apa, tinggal dianalisa lagi burungnya teman-teman. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan EF-nya, birahi dan emosinya, lalu nanti ujung-ujungnya bingung sendiri, lalu dijual burungnya. Nah, jadi analisa dulu ya teman-teman, lihat burungnya, polanya seperti apa, dan rawatannya seperti apa, baru bisa mengerti apa yang harus dibenahi, apa yang akan kita lakukan, dan jika masih aman ya lanjutkan aja ya teman-teman. Jika mau bereksperimen juga silahkan teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, saya kira cukup untuk cerita hari ini. Terima kasih buat teman-teman sobat kicau yang sudah menyaksikan, dan buat teman-teman jika ada saran atau masukan boleh isi kolom komentarnya ya teman-teman. Siapa tahu ada diskusi sesama pecinta burung. Terima kasih, semangat, tetap belajar.